ceweknya nelpon Dalam gua. keadaan sudah sadar tuh Iya, terus nelpon gua. Lo semalam nanya gua. Kalau lo mau maju, gua juga mau maju nih. Jangan pikir gua imigran, terus gua nggak punya surat, gua bilang gitu kan. Hai, how you doing guys? Hari ini aku kedatangan tamu spesial dari Indonesia. Enggak dari Indonesia, memang dia tinggal di sini di Amerika, dan aku ingin dengar ceritanya dia tentang kehidupannya selama di Amerika, karena dia tinggal lebih lama di Amerika daripada aku. Nah, aku panggil ya untuk gabung sama kita di sini. Yuk, Mas Aryo. Ini dia, Mas Hey, Aryonya. guys. Hai. Mas Aryo, nama panjangnya siapa? Aryo Alinsa. Aryo Alinsa. Terus udah lama tinggal di sini? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun, lama banget ya. Lumayan lah. Terus Mas Aryo ini selalu di Tennessee atau Enggak. pindah-pindah? Aku pindah-pindah. Awal mulanya Mulanya kerja di North Carolina. North Carolina. Ya. Carolina. North Carolina, Lalu? terus pindah ke Georgia pernah, Aha. Alabama, Waduh. Tennessee. Jadi sekitar 2 tahun tuh. Enggak juga. Ada yang 3 bulan terus cabut. Terus kalau udah bosan, nggak enak suasana kerja, pindah. Oke. Gitu. Kenapa memutuskan ke Amerika? Awal mulanya ekonomi di Indonesia. Oh, ekonomi di Indonesia. It's always Ya like. kan, pengen memperbaiki ekonomi keluarga juga, ya kan. Tapi kan masuk Amerika susah. Kok bisa? Waktu itu masih belum susah Oh, juga, oke. gitu. Visa kerja tuh masih Gampang. Jadi masuk ke Amerika langsung visa kerja, bukan visa turis ya? kerja. Visa kerja. Berarti ada yang ngundang, Ya, ada yang sponsorin. ada yang sponsorin. Perusahaan atau keluarga? Company ya, perusahaan. Aku kayak itu ya, kayak detektif ya nanya. Itu prosesnya berapa lama? Prosesnya lama. Lama, Soalnya setahun sempat ada? gagal juga. Oke, Nah. sempat ditolak visanya. Nah, bukan ditolak tapi di hold, depending. Oh, depending. Iya, depending karena ya berbagai macam alasan lah. Nggak tahu pastinya, tapi akhirnya dapat sponsor baru, terus baru Oke. dapat. Kalau boleh tahu dulu waktu di Indonesia kerja apa? Dulu jadi DJ pernah. Oh ya. Wow. Jadi DJ pernah. Fotografer pasti ya? Enggak, Bukan? Oh, nggak pernah malah. Demen fotografer tuh mah di sini. Oh gitu. Gitu. Iya, karena banyak beautiful place gitu ya. Terus di kamera kan di Oh Indonesia iya. juga mahal. Iya. Nah, terus pas ke Amerika kerja sebagai apa pertama kali? Sama kali tadi tukang cuci piring pasti. Ya, mencukupi Iya. gitu. Ya dibilang mencukupin enggak juga. Ya kan, tapi buat gaji orang Indonesia udah gede. Iya. Biasanya dari company. Oh, dari media, company. gitu, ya. Aso, oke. Jadi semuanya free lah. Terus itu selama berapa bulan atau berapa tahun tuh? Mulai dari nol banget. Mulai dari nol itu sampai bisa dibilang oke ya. Itu kurang lebih 1-2 tahun. 1-2 tahun, Iya. lama juga ya. Lama. Itu boleh tahu nggak gajinya berapa kalau untuk nge-DJ piring? Nge-DJ Piring. Nge-DJ piring itu kalau dibilang cukup buat orang Indo. Tapi Buat kalau satu orang kan ya? buat satu orang Bisa kirim buat keluarga nggak? mepet. Mepet. Iya. Jadi hanya untuk diri sendiri dulu awal mulai tuh. Buat diri sendiri di sini aja kadang Nggak cukup nggak ya? cukup. Oke, Itulah. oke. 1.000 ada Lebih sebulan? lebih Oh, asik ya. lebih Itu 9 to 5, maksudnya pekerjaan 8 jam sehari. 11 11 jam? 11. Ay, gila.
Wow, keren keren. Dari situ naik jadi memilih Jadi untuk apa? waiter. Waiter di restoran yang sama. Iya, waktu itu ya. Karena ownernya kan waktu itu orang Indonesia. Oh, Jadi istilahnya dipromosiin lah gitu sesama orang Indonesia. Iya, Waktu itu kan juga masih ngadepin orang Amerika, tahu sendiri kalau Iya. pertama kali ke Amerika kan agak Aku aja masih gugup kok. kaku Iya. gitu, takut salah gitu ya. Tapi ya begitulah. Waktu pertama ngalamin itu nggak sih? Gugup, terus bingung mereka ngomongnya cepet banget. Iya dong, itu nggak cuma pertama, itu sampai beberapa tahun. Iya. Aku sudah setahun dan aku masih gugup loh ngomong Ya, sama mereka. pasti. Dari kerja sebagai DJ piring, abis itu dinaikin sebagai waiter, ya kan? Terus memutuskan untuk pindah. Padahal bosnya udah baik atau gimana? Kenapa pindah? Kenapa pindah? Karena ya yang jelas gaji. Gaji. Ya, Berarti ada tawaran yang lebih tinggi. oh, oke. Gitu kan. Pada Terus saat waktu itu ya. itu kan gua juga pengen coba yang lain gitu. Untuk cari suasana baru. Iya. Ya, duit baru. Nih mungkin Jadi- para penontonku pengen tahu nih Mas, nggak harus dari pribadinya Mas aja, tapi kan pasti kira-kira tahu ya, nge-DJ piring itu per jamnya berapa sih? Per jam kan? Dihitungnya? To be honest, Kalau kerja-kerja basic kayak gitu, awalnya tuh berapa sih ditawarinnya? awalnya tuh $900 sampai 1.200. Oh itu per bulan dapatnya? Enggak, per 2 Gimana tuh? minggu. Oh per 2 minggu. Iya. Berarti 2000. No, I'm sorry. No. $600 per 2 week. So, Oke, 1.200, 1.200 kira-kira kemarin, 1.200. Dengan kisaran per jam? Nggak kayak gitu ya? Enggak, kita salary. Oh, basic salary. ya. Per 2 minggu aja dapatnya Iya. segitu aja gitu ya. Paycheck. 1.200. Di Indonesia, wah gede banget itu gitu ya. 1.200 itu kan 18 juta ya. 17 jutaan ya. Iya, sekarang. 17 jutaan. Nah, terus pas naik jadi waiter itu kira-kira berapa Mas? Bukan Mas tapi teman-teman rata-rata tuh kisarannya berapa? Oke, pas jadi waiter pertama dapat kurang lebih 2.200. 2.200, naiknya Ya. tinggi ya. Ya, paling Itu sepi 1.800, itu sepi banget. per 2 minggu. Enggak, per bulan. Per bulan 1.800. Kalau waiter kan kita terima tips setiap hari. Iya, Jadi itu termasuk tips. iya, semuanya. Oke. Gaji itu dikit kalau jadi waiter di sini. Berapa? Gaji itu paling cuma 500 per bulan. Gitu. Wow, pantesan Jadi kalau ya. iya gaji seorang waiter di sini itu bisa dibilang $2,5 per jam. Ih. Gitu. Per jamnya tuh $2,5. Iya. Karena kadang-kadang kalau aku lagi makan sama suamiku, dia ngasih tip gede-gede $20, $25, aku sebetulnya nggak ikhlas gitu kan, karena nggak tahu, karena aku pikir mereka digaji normal, gaji ternyata gini ya. Sekarang aku jadi lebih mengerti dan lebih kasihan lah ya, lebih empati lah nanti sama mereka yang jadi waiter. Jadi waiter. Terus apa setelah jadi waiter yang paling tinggi apa? Manajemen ya? Masuk manajemen? Belum. Aku sempat masak juga. Oh masak. Jadi Masak Habachi gajinya chef. gede kan? Dibilang gede. Gede. Ya kan, tapi kan di sini mau jadi hibachi chef itu kita perlu Hibachi ya? skill. Hibachi ya? Hibachi itu apa sih? Sama? Iya sama hibachi, Oh, oke. hibachi sama. Terus kita perlu skill kan, mental, skill, terus ya yang jelas bisa masak, Iya. bisa tahu steak. Kan pasti customer minta Iya, dong medium rare. Itu tuh masaknya gimana gitu tuh kita harus Oh, iya. itu semua ada triknya gitu kan. Dilatih dulu kan? Iya, berarti mau ya? belajarnya masak aja kalau kita yang nggak punya temen relasi hibachi chef itu kita bayar $2.000 selama 3 minggu kursusnya. Gila. Kalian pengen tahu nggak hibachi chef atau hibachi itu apa? Jelasin Mas. Hibachi Semacam grilling apa sih? Restoran yang uh, masak-masak di depan customer bukan? ya it's like show apa ya?
show cooking. Something like that. Ya kayak gitu. Jadi hanya biasanya masak di depan customer, di depan tamu customer gitu. Kalau kadang-kadang dilempar-lempar kayak gitu, ya. Iya, kayak Terus habis itu menghibur lah. show nanti ditepukin kayak gitu sama Iya. sama customernya kan. Ya, Terus itu tipnya banyak. iya ya. Oh, ada tip khusus untuk chefnya itu. Kalau iya biasanya kita sama waiter itu bagi setengah-setengah. Soalnya kan kita Jadi entertain dikumpulin. dia, tapi yang ngelayanin kan waiter. Iya, Jadi tipnya dikumpulin dibagi. Oke. Oh, Dibagi kayak gitu setengah-setengah sistemnya. Kadang kalau yang ada tamu juga kadang ada langsung ngasih tip ke iya. chefnya. Berarti itu punya dia dong. Itu hak milik. Iya. Nah, selain di restoran pernah punya pengalaman kerja di tempat lain? Selama ini belum. 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 Aryo pernah pengen kuliah nggak? Nerusin kuliah atau nerusin sekolah chef gitu? Kan tadi sudah jadi itu, kepengen nerusin nggak? Oh, kepengen memperdalam. Kalau dibilang kepengen Nggak terlalu tertarik ya? Iya, soalnya udah 10 tahun di dunia itu panas udah ya? jenuh. Capek kan ya? Jenuh ya. Pengen pulang sih sebenarnya. Iya ya. Jadi sebetulnya sekarang ini udah pengen pulang gitu. Harusnya target akhir tahun ini aku pulang. Udah pulang harusnya. Harusnya. Tapi berhubung Covid segala macam. Kenapa pengen pulang? Yang jelas gua punya anak. Oke. Ya kan? Kenapa nggak dibawa sini? Susah. Mereka nggak mau. Oh, mereka nggak mau. Nggak mau. Padahal pendidikannya bagus loh, gratis ya kan? Tapi mereka nggak mau. Soalnya sayang kan dari kecil udah nggak sama gua. Oke. Jadi cerita Nggak pengalaman apa-apa lah pribadi ya, nih. kan umum ya yang kayak gitu ya. Maksudnya namanya kita pindah ke luar negeri itu selalu meninggalkan keluarga dan kadang-kadang banyak resiko yang harus kita terima, ya kan? Contohnya kayak bapak ibu sakit kayak gitu kan, kitanya nggak bisa datang, atau anak jauh hanya ketemu uangnya gitu kan ya Mas ya. True, ya. Tuh, oke. Terus aku pengen tanya pengalamannya Mas Aryo tentang orang Indonesia yang ada di sini. Itu kayak gimana sih? Baik. Baik-baik ya. Kebanyakan. Lebih kuat nggak hubungan pertemanannya? Kalau dibilang kuat, tapi ya itu kadang kalau udah ngegrup satu grup gitu, itu tuh ya mereka baik basically ya, tapi kadang kebanyakan kalau udah ngegrup tuh pasti jadi nggak cuma orang Indonesia ya. Pasti banyak drama, itu pasti. Oh gitu. Iya, walaupun di restoran di mana itu tuh pasti ada iri-irian gitu tuh, di dunia restoran pasti ada. Oh gitu. Ya. Kadang ada yang bisa dibilang cium pantat atau apa itu pasti ada. Kiss the boss ass. Iya, pasti ada. Oke. Sirik-sirikan tuh pasti. Tapi wajar sih, nggak cuma orang Indonesia, semua orang sini yang kerja juga kayak. Suasananya lebih enakan di suasana kerja di sini atau di Indonesia menurut Ibu? Kalau suasana tempat kerja enakan di Indonesia. Enakan di Indonesia? Tapi duitnya enakan sini. Oh, oke. Di Indonesia lebih kekeluargaan ya? Ya, di Indonesia ramah. Lebih ramah. Kalau orang sini tuh maunya diramain, tapi kadang nggak mau ngeramain orang gitu. Oke. Selfish. Gitu Pernah lah. nggak ngalami rasisme? Sering hampir Kasih setiap contoh dong. hari. Kasih contoh dong. Kalau gua ngasih contoh, gua ntar dibilangnya gua yang rasis dong. Maksudnya contoh-contoh yang umum lah, yang sering dialami, mungkin nggak terjadi sama Aryo, tapi sama orang-orang Asia gitu. Pernah nih pengalaman Biasanya gua. diapain sih? Pengalaman gua. Ketemu si Karen itu ya? Tahu kan Karen? Apa tuh? Karen yang umumnya orang Amerika sekarang kalau ada cewek kulit putih gitu, terus rese, I wanna talk to your manager, yang kayak gitu, itu semua disebutnya Karen. Oh. Nggak pernah denger ya Nggak istilah pernah. itu. Jadi semua orang Amerika kalau ada cewek rese, hey kamu orang mana, itu biasanya ditanya, biasanya disebut sebagai si Karen. Sebentar ya, kita stop dulu. Tadi kami sempat berhenti sebentar karena suamiku baru pulang dari kantor biasa, rehat makan siang. Kebanyakan orang sini tuh rehat makan siangnya pulang karena mungkin nggak ada kaki lima ya,
di deket-deket situ gitu. Paling ada kantin dan mereka biasanya males makan di kantin, kalau rumahnya deket biasanya pulang. Itu tahu nggak kebiasaan seperti ini? Orang-orang pulang. Iya dong, kan gua kerja di restoran. Oh gitu. Jadi mereka pada makan di restoran gitu kalau lunch break. Iya, kebanyakan datang ke restoran. Soalnya di restoran kebanyakan lunch sama dinner tuh harganya murahan lunch. Oh gitu. Gitu. Iya, di bawah 10 ya? Iya, jadi restoran tuh udah nge-set up kalau lunch itu tuh buat orang-orang kantoran yang kerja gitu. Makanya harganya murah kan. Banyak lunch spesial. Iya. Itu tradisi baru tuh, tradisi yang baru aku tahu. Aku belum pernah tahu. Kalau di Indonesia kan sama aja, nggak ada yang kayak gitu. Malah mereka cenderung agak sombong pas lunch, begitu banyaknya orang yang datang kan. Oke. Tadi tentang rasisme ya yang kita omongin, kira-kira apa contoh yang pernah? Pengalaman gua ada nih, seorang cewek Karen juga. Karen juga nih, tapi itu dia customer gua. Itu dia setengah mabok. Masih gua pikir sih umurnya masih underage gitu, dalam arti 18, 19. Ya ampun. Iya, terus dia tuh mabok, terus dia ngelihat warna kulit gua, udah tahu, terus dia tuh berani nyebut gitu. Dia, lo imigran, lo pasti nggak punya green card segala macam. Itu Kak Karen, yang kita sebut Karen tuh itu. Itu kalau udah nyebut kayak gitu kan rasis. Iya. Terus dia mau ngelaporin bla bla segala macam. Gua bilang, gua kagak takut, lu mau ngelaporin silahkan. Orang gua Amerika, orang sini. Go ahead, do whatever you want. And then after that, dia nggak mau pergi dari restoran gua. Padahal restoran gua tuh udah mau tutup, gua udah mau closing. Waktu itu jam 9:30, dia sama temennya berdua. Terus dia rese mau minjem charger. Gua bilang, lo boleh minjem charger gua, tapi gua kasih waktu 5 menit. Dia semakin marah kan. Nasinya ditumpahin di lantai. Itu gila sih. Sengaja itu. Itu gila sih. Itu sengaja biar gua ngebersihin. Udah gitu kan gua usir. Dia nggak mau. Akhirnya gua marah juga dong. Gua punya hak buat marah juga. Jangan. Iya. Maksudnya kita ngalah terus ya kan. Terus abis itu gua paksa keluar, dia tetap nggak mau. Malah mau ngancem gua, mau laporan polisi. Gua, lo yang salah ya kan, lo yang salah. Akhirnya dia pura-pura jatuh. Nah itu yang gua bikin kesel. Terus setelah kemudian harinya, waktu itu dia langsung pergi deh, pura-pura jatuh, langsung pergi. Tapi dia nggak sadar kalau di restoran gua kan ada kamera muter. Tapi dia nggak sadar, dia tuh mau ngejebak, mau ngesu gua, mau istilahnya mau nuntut gua dengan alasan dia dianiaya. Nggak bisa lah. Nggak bisa, ada kamera di mana-mana. Polisi paginya nyamperin gua. Itu ya. Dia nanya ada apa semalam. Terus gua kan nggak mau, gua tahu dia tuh anak kecil. Gua nggak mau juga, maksudnya gua masih ada hati baik lah. Itu dalam arti gua nggak mau cari masalah aja. Terus nggak ada apa-apa, gua bilang. Terus kok ada laporan gini-gini? Wah, gua bilang cuma misunderstanding, nggak ada masalah yang apa. Katanya kok sampai itu. Oke, gua bilang kalau dia sampai bilang gitu, suruh ke sini. Gua bilang gitu, suruh ke sini. Buktinya apa? Kita punya kamera di mana-mana. Akhirnya polisi itu nelpon si cewek itu. Terus ceweknya nelpon gua. Dalam keadaan sudah sadar tuh. Iya, nelpon gua, masih marah-marah. Oh, belum masih marah-marah. Lo semalam nanya gua, nih gua ada apanya? Iya. Bekasnya. Iya. Bekasnya. Gitu. Terus abis itu kalau lo mau maju, gua juga mau maju nih. Jangan pikir gua imigran, terus gua nggak punya surat, gua bilang gitu kan. Gua warga negara sini, gua bilang gitu. Gua nggak takut sama lo. Terus abis itu gua gituin, dia agak minder udah, agak apa? Drop istilahnya ya. Agak drop, terus akhirnya dia minta maaf langsung. Lo tuh anak kecil, kalau lo gua omongin lo mabuk aja, kalau gua udah nggak kasihan sama lo abis. Itu kejadian pertama rasisme yang pernah gua alami. Maksudnya
yang paling parah ya. Iya, iya, iya. Kalau rasisme yang lain paling cuma memandang sebelah mata, ngerjain gitu. Di jalan-jalan pernah nggak diliatin atau di apa gitu Sering. karena kita nih Asian? Sering. Ya. Sering. Heeh. Terutama di Southern. Iya. Tennessee, Oh iyalah, North daerah Carolina. selatan loh gitu ya. Padahal gue kerjanya di South terus nggak pernah ke state lain. Iya ya, betul Cuma, juga ya. iya. Tapi sebetulnya orang Indonesia juga agak-agak rasis ya situ. Oh, kalau dibilang rasis banget orang Indonesia, terutama sama Cina. Iya. Terutama sama Cina rasis Iya. banget. Tapi Cina mereka tuh nggak sadar gitu. Dalam arti iya. itu tuh menurut gua udah jadi culture buat pribumi Indonesia. Jadi nggak nyadar Nggak karena nggak ada yang nyadar. bilangin. Iya. Dan kalau mau bilangin malah dibully, jadi takut. Iya. Terus kalau baik-baiknya orang sini yang kamu terkesan gitu, apa kira-kira? Ada nggak? Banyak. Ya, contohnya misalnya apa? Baiknya orang sini, kalau udah suka sama orang, apalagi orang Asia ya, itu tuh mereka care banget dalam arti care semuanya. Lu nggak punya surat, mereka tuh kayak bantu nih. ya. Iya, contohnya nih, gua punya temen Kristen ya kan, terus dia sering pergi ke gereja gitu, terus dia tahu status dia, akhirnya maksudnya itu di grup gereja itu tahu status dia, tapi mereka tuh tetap ngusahain gimana caranya buat ini anak bisa stay di sini. Mahannya juga ya kayaknya ya. Iya. Waktu di awal tuh aku kagum sama bukain pintu, terus habis itu ngucapin makasih, apalah segala basa-basinya banyak ya. Oh iya. Lebih basa-basi loh daripada orang Indonesia Iya. biasanya. Itu respectnya orang sini gitu. Terus kalau masalah ngebuka pintu, kayaknya cuma cewek doang yang dibukain pintu. Oh ya. Selama gua di sini ya. Oh ya. Iyalah. Berarti beda ya kita ya. Ya. Beda Di Indonesia perasaan ya. kita cewek nggak pernah dibukain pintu loh. Ya nggak sih? Aku nggak tahu. Yang jelas aku selalu dibukain pintu Iya. sama mereka. Sama mereka, sama laki lo? Iya, sama dia juga. Iya, Tapi maksudnya iya. kalau kita masuk itu selalu dibukain, kita selalu dibukain pintu, dan Iya. aku mulai pelan-pelan tuh mengadopsi budaya itu dengan aku juga ikut megangin pintu, Iya. gitu. Terus habis itu tiba-tiba kalau di supermarket tuh sering tahu-tahu ada anak atau siapa gitu yang nyapa, aku suka deh sepatu kamu gitu. Iya. Itu aneh, yang di Indonesia nggak akan pernah. Aku suka deh sama baju kamu, nggak ada. Di Indonesia kan nggak ada yang kayak gitu. Di sini tuh ngalamin, dan beberapa temenku yang pulang dari Amerika juga selalu komennya itu sih. Orang sini tuh ekspresif ya. Iya. Jadi ngomong aja, hey, I like your hair, I like your tattoos. Dan buat orang kita kadang susah untuk mengekspresikannya balik gitu. Iya, Berarti iya sama. Aku iya. juga Bingung thank, gitu ya. thank you. Soalnya beda culture, tapi Iya. asik. Asik ya. Nah, sekarang cerita itu dong. Sekarang ini Aryo kerja sebagai apa? Sekarang ini Masih di restoran kan ya? masih. Tapi udah lumayan lah ya levelnya. Gua jadi waiter juga saat ini. Masih waiter. Tapi taking care restoran juga Oke, gitu. Jadi ya itulah serabutan Iya. Restoran apa tuh? Jepang. Restoran Jepang lagi. Ya, sushi, hibachi. Tapi express ya, bukan hibachi yang tepan gitu. Oke. bukan. Nyari kerja seperti itu buat orang asing, buat orang Indonesia susah nggak sih? Enggak. Nggak susah. Oh, kalau untuk saat ini COVID ini Iya. susah. Banyak orang Indonesia nganggur sampai pada pulang. Oh gitu. Iya, banyak teman gua Banyak pulang. yang ditutup soalnya restoran ya? Banyak tutup. Nganggur selama 3 bulan, bayangin di Amerika nganggur selama Serem amat. biaya hidup aja mahal. Buat makan doang aja kita spend money at least $20 ya. Iya. $15-20 ya. Iya, betul. Satu kali makan 200.000. Lebih. Kadang lebih kalau dinner. Kalau Ya dinner kan? lebih. Nah, kalau di luar COVID ini, misalnya ada anak Indonesia nih, karena aku kan punya konsultan pendidikan, banyak nih yang nanya, aku juga ingin ngembangin sampai ke Amerika kan. Selama ini aku di Jerman aja. Oke. Nah, nyari kerja di Amerika tuh susah nggak? Buat orang yang masih di Indonesia, buat anak muda yang masih di Indonesia. Oke, kalau buat orang yang masih Indonesia susah. Susah ya. Soalnya untuk Hampir izinnya, nggak ada ya? suratnya
Ya soalnya itu kesalahan orang Indonesia sendiri sih sebenarnya. Kenapa? Jadi dari resmi ke overstay, terus udah, cuek ya? Cuek, lari aja udah. Harusnya udah pulang, nggak pulang pada bablas gitu. Akhirnya kan Akhirnya ke nilai bahwa kita ini bermasalah gitu. terus akhirnya itu visa itu programnya tuh namanya H2B waktu itu. H2B itu untuk international worker without any skill, Ada non yang kayak skill. gitu. Iya, itu visa yang gua pakai itu. Kan kalau Sampai yang sekarang masih ada nggak visa ini? katanya sih ada, tapi kuotanya dibatasi. Terus nggak ada yang buat Indonesia kuotanya. Oh. Indonesia nggak ada. Setahu So gua ya, sad. setahu gua tapi nggak tahu ada. Iya. Setahu gua soalnya waktu itu di Zamannya itu ya, Obama ya. iya, baru-barunya Obama. Iya. Baru-barunya Obama. Apa ya, berkaitan sama itu. Jadi andai misalnya nggak ada COVID, memang benar-benar susah untuk masuk itu. Berarti harus pakai cara apa? Kamu punya saran nggak? Bagi yang aku soalnya sering banget nih dapat message yang bilang, Kak, aku pengen banget ke Amerika, aku nggak pengen ke Jerman, aku pengennya ke Amerika. Amerika itu mimpinya semua orang kan, Kak, gitu. Aduh, gue cari dulu ya, karena aku baru setahun juga tinggal di sini, jadi belum tahu gimana gitu. Nah, siapa tahu Arya punya jawabannya. Ya, lo harus sekolah yang pinter. Oh gitu. Ya. Karena hanya pekerja dengan skill tertentu yang dibutuhkan Itu sama Amerika dia. yang bisa Iya. masuk ya. Iya. Kalau yang kayak kamu dulu udah nggak ada lowongan itu udah nggak ada. Iya, jadi ada tiga jenis visa kerja di Amerika tuh. C1D. C1. Iya, C1D. No, it's not C1D. G1. J1. Ya. J1, H1B sama H2B. Ya. J1 itu untuk visa magang, pertukaran pelajar, Buat student lah ya. ya student. Terus H1B buat skill worker, Oke. maksudnya lu kuliah di sini Iya. atau apa, yang punya skill pokoknya yang pinter. Ya, yang insinyur, Nah, dokter paru-paru ya kayak gitu ya. Ya, Terus H2B, H2B itu non skill. Non skill. Itu untuk ditempatin di hotel, jadi bus boy atau jadi apa cleaner di hotel gitu. Itu pertama kali dulu gua. Kamu waktu kerja terus pindah ke tempat kerja yang lain, caranya gimana? Lihat iklan lowongan kerja atau di ngelamar atau gimana itu? No, jadi itu apa maksudnya kegampangan tahun 2010 tuh udah ada sosial media, Facebook segala macam, tapi belum setenar sekarang ya. Sekarang tuh orang pada ngepost, kita tuh nggak usah nyari, mereka kayak employer, dalam arti bos-bos tuh udah punya komunitas, udah tahu komunitas Indonesia. Jadi mereka tuh ngepost di Facebook, di grup orang-orang Indonesia. Terus ya itu cari lowongan untuk apa, lowongan tukang masak atau server atau host segala macam. Jadi mereka udah tahu gitu, semua bos. Iya. Aku punya pertanyaan iseng nih. Nanti aku nggak akan ceritain ke kalian. Nah, Aryo, karena sudah lama kan, sudah 10 tahun, aku pengen tanya, apa yang kamu paling suka dan yang paling berkesan selama tinggal di Amerika? Oke. Yang paling berkesan nomor satu tentu dong duit, uang, dan gua bisa beli apa yang gua mau di sini. Asik ya. Ya itu dia. Lo kalau lo punya kredit bagus di sini, lo mau ngapain, mau beli mobil apapun Bisa ya. bisa. Udah memang gaji sejahtera ya, cukup tinggi. Terus habis itu barang-barang Cukup lah. juga nggak terlalu mahal ya dibanding di Indonesia. Tergantung barang apa yang mau dibeli. Kayak ya kesukaan orang Indonesia, elektronik ya kan, mobil itu kan kesukaan orang Indonesia. Mobil murah di sini. Barang-barang branded gitu. Iya pengen tahu tuh mobil kisarannya berapa sih? Kalau murah, dibilang murah tuh maksudnya gimana? Kalau di sini kan pakai mileage ya. Mileage itu kalau mobil di atas 100.000 miles
100.000 miles itu kurang lebih 130.000 kilometer. Ya. Itu udah nggak ada value-nya mobil di sini. Mobil apapun, Okay. mobil apapun, jenis apapun kalau udah lebih dari 100.000 itu value-nya udah hilang. Kebetulan tuh aku mau cari mobil jadi tipsnya gitu ya. Nah, kalau orang Indonesia di sini kebanyakan nyari yang di atas 100.000 soalnya murah. Iya. Kan Dan intinya mereka yang penting bisa jalan ya. Iya buat jalan, buat kerja doang gitu. Buat kerja. Iya. Oke. Nah, terus apa lagi kelebihan lain yang kamu nyaman Nyaman di sini apa ya? Banyak lah. Kalau lo suka outdoor atau apa kegiatan yang istilahnya tentang lo suka hiking naik gunung. Ini dia tempatnya. Ribuan tempat deh. Tempat-tempat yang indah tuh ribuan, ya kan? Tapi jangan salah, Indonesia juga bagus. Iya, cuma nggak kerawat. Nah, itu dia. Terus abis itu udah kemana aja memang? Apa tempat yang paling indah yang sudah pernah dikunjungin? 3 deh, kasih tahu 3. Kalau lebih juga boleh. Tempat yang paling indah itu Hollywood. No, never been there. Oh, belum ya? Never been there. Okay. One day maybe. One day. Ya. Yeah. Tempat yang paling indah dulunya gue nggak suka hiking ya. Terus sekarang ini semenjak suka foto-foto gue jadi suka sama pemandangan alam gitu. Itu paling indah tuh menurut gue Smoky Mountain. Smoky Mountain di Knoxville kali ya. Di Tennessee. Oh, masih di sini. Di Tennessee, tapi deket Knoxville sama Sevierville sana, perbatasan Georgia sama Tennessee lah. Di situ tuh ada 7 air terjun, itu terkenal itu se-Amerika. Terkenal itu, ada apa aja, pokoknya ada Rainbow Fall, terus ada banyak lah. Itu. Habis itu apa lagi? Ceweknya cantik ya? Cewek-ceweknya cantik. Cantik ya? Serius. Orang Indonesia kalau melihat bule lah. Oh, iya. Maksudnya orang cowok ya. Iya, buat emang cowok, iya sih, banyak yang cantik. Terus, ramah nggak sih mereka tuh? Ke kita yang Asia, ke cowok Asia, ramah nggak? Suka nggak mereka sama cowok Asia? Enggak. Kenapa ya? I don't know. Oke. Ya ada sih yang suka. Maksudnya kalau buat temenan sih mau oke ya, tapi untuk ke relationship jarang gitu. Ada tapi nggak banyak itu. Kalau cewek Indonesia ke cowok Amerika? Oh, itu balikannya. Kebalikannya itu. Banyak. It's good to meet you, man. Good to meet you. Yeah. Take care. All right. Yeah. Come here. Thank Come you. Here. What? Yeah. Entering the my YouTube channel. Please. Oh ya, Ali. Ya. Apalagi tempat yang bukan tadi. Sorry banyak kepotong-potong karena tadi ada suamiku pamitan. So tadi kita bicarain tentang cowok Amerika suka sama cewek Asia. Cewek Amerika not so much, right? Ya. Yeah. Sorry guys. Lalu ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Usaha lah ya, nggak apa-apa. Banyak yang ingin tahu loh ini gitu. Nah, tadi tempat yang indah kamu bilang apa sih, air terjun itu ya, kayaknya aku juga harus datang. Di luar Tennessee, pernah nggak kemana? Di luar Tennessee pernah, di Florida. Bagus ya? Pantai ya? Yeah. Pantainya indah nggak? Indahan mana sama pantai-pantai di Bali? Dan di Bali lah. Di Bali? Iya. Cuma menang apa dong Florida tuh? Florida tuh klub ya. Oh, klub gitu. Enggak juga sih, klub. Terus setiap tahun nih di Florida nih ada namanya Miami Music Week. Miami Music Week. Iya. Itu tuh setiap spring break itu tuh pasti dipenuhin banyak orang di situ. Iya. Kayak apa sih tuh, ada festival yang ngetop banget apa sih? Ultra. Coachella ya. Ada Coachella di California. Ya, kalau itu di Florida, di Miami tepatnya, itu setiap spring break itu pasti gede. Iya. Gitu. Yalah, jadi kan, ya kamu di Florida tuh kebanyakan tempat wisatanya yaitu pantai, terus ya kayak klub-klub orang yang kepingin ngebuang duit tuh di Florida tuh. Sama di Las Vegas udah. Iya, Las Vegas tuh emang bener-bener deh. Apa aja ada gitu ya. Kalau aku sih suka, aku belum pernah nggak banyak kemana-mana, tapi aku suka Chicago. Have you ever Indah been to banget. New York?
No, pengen banget. Itu mimpiku. Harus suatu saat nanti. Gitu. Oke deh, makasih banget. Sama-sama. Semua sharing-sharingnya seru, banyak banget ilmu yang aku dapat dan mudah-mudahan penontonku juga dapat. Dan kita akan jalan-jalan nih, aku mau diajak jalan-jalan karena aku memang orang baru. Jadi aku bersyukur banget ketemu sama beliau ini. Dan aku mau diajak jalan-jalan keliling Nashville. Biar nggak kuper guys. Ya, biar nggak kuper ya. Oke, kita lihat nanti ya di video-video berikutnya. Dadah, sampai jumpa lagi.